dan lain-lain kan segala macam. Itu di lampu merah, lu bayangin. Gue lagi premis, itu lampu merah nih, premis. Pas mau panas lampu hijau jalan. Iya betul. Ngamen aja lari belum nyanyi belum sampai ref ya. Iya. Apalagi Itu stand yang naik up. motor kayak, aduh lucu nggak ya tadi ya muter balik lu. Bang, panas aja ketinggalan bang. Iya. Halo Pak Syarada apa tadi? Selamat datang di YouTube channel Campur Campur. Halo keluarga Campur Campur. Kalau kamu punya keluarga dan kamu mencari hiburan yang inspiratif dan juga menarik dan tentu saja menghibur ya, channel inilah jawabannya. Campur Campur. Bicara soal keluarga, keluarga itu ada beberapa anggota di dalamnya dan setiap anggota keluarga punya peran masing-masing. Ngomongin peran ibu dan ayah atau bapak dan ibu ya. Kalau ngomongin peran bapak dan ibu, sebenarnya kita bicara soal satu tugas aja ya. Nganter anak. Nganter anak itu sebenarnya tugas ibu. Ya, nggak usah ribut dulu. Nggak usah. Iya, pasti banyak protes tenang. Nganter anak itu tugasnya seorang ibu. Gimana sih tadi? Bener gitu ya? Bener. Oh iya bener ya, ada suaranya. Bentar, maaf, saya lagi nyontek nih. Ini materi orang soalnya. Nganter anak itu untuk sekolah, nganter anak sekolah itu sebenarnya tugas ibu. Karena tugas bapak itu nganter anak jadi wapres. Kasih efek gempa ya. Luar biasa, jok saya bagus sekali kan. Nah, karena itu saya nyontek. Dari bintang tamu kita berikut ini, mohon beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Gianluigi Kristykov. Wis, Bang Awal. Luar biasa. Sehat. Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih sudah memberikan saya, duduk dulu. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk menjadi stand up komedian. 2 menit. 2 menit. Iya, pakai materi kamu. Tadi sehat kan keadaannya? Semenjak jokes tadi kayaknya nggak sehat nanti. Masih sih? Kan saya nggak ngomongin siapa-siapa tadi. Iya, sebenarnya nggak ngomongin siapa-siapa. Ngomongin siapa-siapa. Luar biasa. Nama lu tuh, lu orang timur kan? Timur. Kenapa nama lu barat banget sih? Gianluigi Kristykov. Bener. Bokap gue suka Juventus. Terus suka apa lagi dari Rusia? Karena nama belakang lu Rusia banget itu. Kristykov. Yes. Itu pemain bola juga, semuanya pemain bola. Oh iya? Pemain bola. Ikov tuh pemain bola. Ikov namanya? Ya, ada. Ada bla 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 Ikov lah. Oh. Nah, kalau Gianluigi kan dari dulu Buffon. Ada Buffon. Ada Gianluca, iya benar sih. banyak. Jadi Tapi Gianluigi biasanya emang Buffon. rata-rata. Bapak lu suka Juve. Juve dari dulu dan akhirnya gue juga suka Juve jadinya. Tapi sebenarnya gue yakin mimpi bapak lu adalah mungkin melihat anaknya menjadi pemain bola profesional. Enggak, pegawai bank. Kenapa ngasih nama anak pemain bola? Apa urusannya? Ya siapa tahu kan kalau dikerja di bank uangnya bisa dijuggling gitu. Bisa memang. Harusnya nama lo kalau emang bapak lo pengen lo jadi pegawai bank itu Edi Tansil. Kerja Sama di yang punya kerja bank di sekarang siapa sih? Hairul Tanjung. Oh punya Bank Mega tuh dia. Ya kan. Harusnya gitu ya. Harusnya. Bukan malah pemain bola ya. Enggak, tapi beneran. Bapak lo pengennya lo pegawai bank? Keluarga gue pengennya, karena keluarga gue tuh nggak ada yang olahragawan. Semua tuh nyokap gue kerja kantoran bang, bokap gue kerja kantoran juga. Jadi bank juga, bukan juga? Bukan. Jadi apalagi dulu ya, kayaknya anak jadi pemain bola, atlet atau di entertain, orang tua takut gitu. Udah kerja bener aja lah di bank. Masa depannya nggak jelas. Iya. Kalau jadi, kalau enggak kan flop banget. Jadi kalau bukan PNS ya pegawai bank. Pegawai bank. Karena pegawai bank emang biasanya terkenal dari dulu menjadi salah satu inceran fresh grade. Ya. Gajinya udah pasti gede. Betul. Apalagi bank BUMN gitu misalnya. Betul. Tapi nggak pernah. Melamar pun nggak pernah. Enggak, tapi jurusan kuliah gua ekonomi manajemen. Di mana lo kuliah? Bandung. Di mana? Di Bandung? Di Maranatha. Maranatha. Pasteur. Isa Sunda. Isa. Saya mete. Sunda tuh paling gampang diadaptasi ya.
Bener, Entah bener, kenapa ya. bener, Lu mau bener. dari Papua kek, Ya, lu ya. mau dari Batak Ya, kek. ya. Begitu lu kuliah di Bandung, keluar lu orang Sunda Ya bener. saetik lah. Iya, tapi Iya, maksud iya. gua pasif tuh bisa lancar. Ya ngerti orang ngomong. Ngerti orang ngomong, ngerti, tapi ngerti. bahkan beberapa dari kayak Boris kan juga di Bandung. Boris Bandung. Boris Bandung bisa Sunda dia. Ya, karena lahir Bandung kalau Boris sama Oh iya lahir. benar, kalau Lahir Boris Bandung. bener. Iya, Boris iya, bukan iya. cuma kuliah doang Iya, ya. bukan. Iya, ada tapi ada beberapa contoh lah nyata. Lu jadi ketularan Panji Sunda. kuliah di Bandung bisa bahasa Sunda tuh Panji. Iya benar. Ernest Prakasa Bisa bahasa Sunda juga. kuliah di Bandung. Gara-gara kuliah di Bandung. Iya. Walaupun mukanya Cina ya. Iya, benar. Ernest ya. Oke. Benar. Gua nggak tahu ini tamu gua mau gua perkenalkan sebagai apa ya, keluarga campur-campur. Karena dia mulai karir setahu gue dari komika. Ya, Tapi sekarang konten kreator juga. ya. Terus gue dengar lu apa? Sutradara film atau produser sih? Nulis. Oh, nulis skenario. Nulis film. Bukan kombut. Pernah jadi komedi konsultan. Heeh. Terus Iya kok nulis. kombut sih. Kombut pada saat bikin materi Bikin stand-up. materi stand up. Iya. Kalau perfilman namanya komedi consultant. Iya, komedi Ya. konsultan. Pernah. Pernah. Film-filmnya Ko Ernest, bukan? Bukan. Jadi waktu itu, nah ini malah sebenarnya ini jadi pintu masuk gua ke Majelis Lucu Indonesia pada waktu itu. Oh. Jadi ada film sutradaranya, direkturnya itu Patrick Effendi, Oke. Kobe Junior. Hmm. Bikin film. Waktu itu komedi konsultannya itu Joshua Suherman. Suherman. Lucu banget ya terus. Awalnya Kenapa penyanyi cilik komedi konsultannya? Emang dia lucu juga sih si karena Joshua. pada waktu itu udah mulai Majelis Lucu Indonesia itu awalnya kan Twitter. Akun anon gitu loh. Ya. Suka ngehajar akun-akun yang sok-sok komedi pada waktu itu. Ya. Jadi cap sampah. Hmm. Bikinlah acara off air, pecah, terus mulai ada obrolan tuh. Kayaknya kita jadi perusahaan. Hmm. Nah, tapi sebelum ke situ bikin film dulu mereka tuh. Si film inilah. Ya film ini, selain ini film Apa judulnya? After Meet You. After Meet You. Yo, Setelah daging kamu. Meet daging. Oh loh, bukan. Meetnya apa nih? Meet, maunya? ya bener sih. Iya. Yang ditemu Saya nggak juga salah ya. dong. Benar. Banyak tentang Nah. urat harusnya. Setelah daging kamu. Bener. Dagingnya alot lagi kan. Godok yang kurang lama berarti. Iya. Nah, komedi konsulnya Joshua. Terus karena gue udah kenal Joshua itu dari zaman stand up juga. Oh iya dia pernah ya. Pernah. Dia pernah stand up. Dia bener. Nah, dia juga digabung di Majelis Lucu Indonesia. Akhirnya nelpon, dia ada libur berapa hari yang nggak bisa nemenin syuting, Heeh. minta tolong ke gue. Nah, waktu itu pas Itulah banget karir pertama lu sebagai komedi consultant berarti. komedi konsultan. Kurang lebihnya. Nah, Proyeknya MLI. ya, betul. Dari situ nempel terus. Akhirnya gue bergabung lah di Majelis Lucu Indonesia. Oke. Gitu. Berarti itu tahun berapa ya? 2018. Oh berarti belum. Awal banget MLI berdiri. Iya berarti salah satu apa namanya orang awal-awal talent awal-awal di MLI. Ya, gue talent dan waktu itu gue megang kreatif direkturnya Majelis Lucu Wah Indonesia. keren banget, langsung jadi punya posisi kreatif. Lo tahu nggak kalau berkarir di periklanan, Iya. untuk menjadi kreatif director, lo tuh harus punya jam terbang kayak belasan tahun untuk mendapatkan gelar itu. Iya. Mungkin karena strukturnya masih singkat ya. Iya. Adri, terus Patrick, langsung kreatif director. Udah, bawahnya belum ada siapa-siapa lagi. Iya benar. Iya. Jadi kreatif director, terus ke GM, Jam tuh? General Manager. Oh posisinya? Ya, posisinya naik ya, keren naik. banget luar biasa. Habis itu terakhir CMO. Apa itu? Chief Marketing Officer. Oh wow. Direktur marketing. Tahun berapa tuh? 2 tahun terakhir. Habis itu ya gue dapat share saham dari MLI. Tapi habis itu lu cabut? Sampai sekarang gue masih punya. Oh enggak, share-nya lu tetap, tapi secara struktur Udah enggak. lu udah enggak. Udah enggak. Setelah lu mendapat share itu. Enggak juga. Bangke kamu ya. Jangan Kamu framing cuma kayak gitu, ngincer Bang. gitu Jangan kan. gitu, nggak boleh. Sama ini. Lu Aduh. pengen mendongkel Adrian Colby, nggak bisa-bisa dia harus mampus dulu mungkin. Ya kan? Enggak. Tapi dilindungi oleh Coki dan Muslim. Ya. Kebalik kita melindungi mereka. Enggak bisa. Iya oke. Ya. Mas sekarang masih punya ya? Masih. Anda sudah punya passive income berarti. Nggak kerja apa-apa lu Anda. Enak Tapi kan sekali. masih terlibat. Oh, iya. Tapi enggak. Kalau dulu kan gua bertiga, gua Adri Patrick yang menjalani lah. Coki Muslim kan sebagai
sama Joshua sebagai mukanya kan. Iya. Nah, Adri itu COO. Tapi Jokowi Muslim pun kalau nggak salah masih punya share juga kan? Mereka punya share juga kan? Berenam totalnya. Totalnya Ya. berenam. Adri yang bagian operasional konten-kontenan, Patrick CEO, nah gue segala bentuk branding, strategi promosi dan lain-lain itu gua. Oh mantap juga ya. Gitu. Yang pasti seorang Gian ini memulai karir kan sebagai stand up komedian. Ya, Lo benar. Suci betul. Suci Season 3. berapa? Ya Barang lu jadul juga lu ya. Udah tua bang. 3 tuh. Almarhum Babe. Babe, terus siapa lagi? Juara 2-nya Viko. Oh iya, Assalamualaikum. Ya, duanya Viko. Assalamualaikum. Viko. 3 Ari Kriting. Juara 3 Ari Ari Kriting. Kriting. 4 itu. Juara 1 siapa? Babe, almarhum. Oh iya Babe, juara 2 Viko. 3 Ari Kriting, 4 itu Benedion gitu kalau nggak Lu salah. juara berapa? 7. 7. 6 Muslim. Oh, disitulah berkenalan dengan Bapak Muslim. Muslim. Iya. Gitu. Berarti itu tahun 2000 berapa? 14? 13 ya? 11 tahun yang lalu. Wow. Tapi sekarang lu main karirnya jadinya apa? Bapak kan spesial tahun ini Pak. Rame banget temen Bapak yang spesial tahun ini. Bener. Gila sih, pada bentrok-bentrok dah kayaknya. Semua pada bikin spesial show. Iya. Ada spesial show. Bahkan junior lo yang lebih banyak lo. Dibanding Karena- angkatan-angkatan jadul. Karena sekarang dunia stand up tuh nggak kayak zaman dulu gitu loh. Kalau sekarang tuh tempat open mic banyak. Sekarang sudah mulai dipercaya sebagai industri. Betul. Iya. Lu nya bisa juga mempromosikan diri lu lewat media sosial. Sosial media, betul. Jadi biasa sekarang lagi musim kayak lu open mic, lucu, materinya dipotong, lu upload. Upload, betul. Viral, FYP, Ya. followers naik, Ya. akhirnya bikin show. Ya. Jadi lebih mudah, Nah, nggak kayak zaman dulu. Gua stand up sih nggak kayak sekarang banget panggung. Iya sih. Panggungnya aneh-aneh banget bang dulu. apa aja? Gua pernah stand up pembukaan, gua boleh sebut gak sih? Boleh, bentar kan kalau nggak boleh Nanti tinggal sensor kita aja blip. udah. Gue pernah pembukaan grand opening stand up di acara grand opening Indomaret Setiabudi di Bandung. Yang sebenarnya secara size Indomaretnya kayak Indomaret pada umumnya kan? Iya, agak lebih gede dikit. Dan gue stand up tuh di depan pintu masuk, yang menghadap ke parkiran. Iya. jadi Tapi ada crowdnya kan? mobil bang. Aneh banget. Dan kalau nggak salah dia dibayar pakai coklat kategori, betul? betul. Sama ditanya sekalian mau isi pulsa nggak? Kenapa gue yang stand up gue yang isi pulsa? Aneh ya, aneh-aneh Dulu ya. aneh itu satu. Gue pernah stand up di acara donor darah. Bagus tuh pas orang lagi tengkleng kan. Nah, aduh mas jangan pusing-pusing jokesnya mas. Jangan bikin mikir lah, ini darah lagi diambil nih. Lucu banget sih. Sama pernah stand up di kayak, gue nggak tahu tuh acara apa, tapi di pinggir jalan, Hah? deket lampu merah. Jadi lampu lalu lintas. Lu Oh gue bayangin. tahu itu acara apa? Apa? Kecelakaan kan? Itu acara laka lantas namanya. Laka lantas. Masih di pinggir jalan. Karena 2013, 2011, 12, 11 sampai 14 ya mungkin ya. IO tuh sangat berpikir ya ngundang stand up tuh murah, Apa? Iya benar. gampang, Dan menghibur. menghibur. Dan menghibur. Lu cuman butuh sound system satu, mic Iya. kelar daripada Betul. lu undang band, Betul. ada riders dan lain-lain kan segala Iya. macam. Itu di lampu merah, lu bayangin. Gue lagi premis, itu lampu merah nih, premis. Pas mau panas ada lampu hijau jalan. Iya betul. Ngamen aja lari belum nyanyi belum sampai ref ya. Iya. Apalagi Itu yang stand naik up. motor kayak, aduh lucu gak sih tadi ya muter balik nih. Bang, panas aja ketinggalan bang. Iya. Halo Pak Jodoh apa tadi? Gila, Tapi ada ada, brandnya, ada, ada ada. brandnya waktu itu. Ada bandnya. Bukan band, brand. Brand. Ada itu. Dibayar kan lu maksud gua? Bayar. Seaneh-anehnya itu acara semua dibayar kan? Bayar, tapi kan bayarannya nggak Segede sekarang sih. segede sekarang. Dulu tuh mungkin 500.000 tuh udah Ya. wah keren banget gitu. Justru yang mengkatrol bayaran sekarang kan angkatan-angkatan lu juga. ya Ya kan? Maksud gua kayak mungkin berarti Ari Kriting udah di sini, Ya, ya. buat yang baru-baru ya mungkin masih ada yang gope, tapi masih ada yang betul. tapi udah ada yang 2 juta. industrinya gitu. udah kebangun, mateng ya? udah kebangun. Wah dulu sih enggak lah. Sedih banget. Tapi intinya si stand up comedy ini secara ekosistem itu masih jalan banget ya, keluarga campur-campur. Bahkan tahun ini ada seasonnya lagi Suci, Iya benar ada sih. Iya Ini kan? udah ke-11. ke-11. Menurut lu masih worth it apa enggak untuk menjadi seorang komika di saat-saat ini? Apakah udah ketiban banget sama yang udah established misalnya? Atau sebenarnya peluang itu masih tetap terbuka lebar? Menurut gue sih peluangnya masih terbuka lebar ya walaupun Jadi kalau gue mulai nggak apa-apa nih? ya mulai bagus bang. Yang ke-11? Bisa ikut lah.
Gue ya. Ikut. Menurut gua potensinya masih ada, penggemarnya masih ada. Cuman bedanya kalau dulu suka stand up hampir semua komika kita suka. Kalau sekarang kan mulai segmented kayak gue sukanya Panji, gue sukanya Ernest, Adri, siapa gitu. Coki Muslim. Jadi bisa aja yang suka Coki belum tentu suka Panji. Ya, Panji betul. belum tentu suka Coki. Lebih jarang sih. Jarang banget. Iya. Coki Muslim tuh yang suka Coki Muslim tuh kayaknya suka Coki Muslim aja. Gak ada yang lain. Karena emang mantep betul orang dua dah. Dan sekarang udah mulai terpisah juga yang suka Coki belum tentu suka Muslim. Karena kan sekarang udah mulai jarang banget kita. Kan sempat ada momen di mana mereka berpisah. Betul. Mereka berpisah cukup lama. Ya, karena Coki sibuk waktu itu. Sekolah. S2. Sekolah S2. Iya, sabu-sabu. Ya. S2. Sabu-sabu. Yang buat orang-orang luar taunya berapa tahun gitu. Iya. Tahu dia sebenarnya berapa lama dia di situ? Setahun ya. Totalnya setahun. 6 bulan dalam, 6 bulan luar. Ya. Maksudnya apa ke situ? Rehab luar lagi. Rehab luar. Iya. Bukan bebas. Enggak, iya. Betul. Oke. Iya. Berarti sekarang Kansa masih ada buat yang baru mau mulai. Mungkin nih keluarga campur-campur ada anaknya kek. Ternyata lucu banget di rumah kan, suka pecah-pecahin piring atau apa. Itu kayaknya tantrum deh, bukan lucu. Iya. Cari yang lain. Itu lebih ke broken home sih kayaknya. Kalau pecahin-pecahin piring sih. Karena stand up sekarang udah mulai ke bocah kan? Ya, udah di Indonesia tuh mulai ada kompetisi bocah. Udah mulai, dan beberapa IO tuh udah mulai kayak perusahaan-perusahaan juga kayak bikin apa ya? Wah, kompetisi stand up gitu. Iya. Pertama, terus gue nggak tahu kayaknya gue nggak tahu under stand up Indo atau enggak ya. Iya. Cuman ada ya. Yang bocah ada nggak sih? Suci bocah? Belum kan? Belum pernah. Suci bocah tuh belum pernah. Suca juga kayaknya belum. Cuma gue pernah lihat ada. Tapi ada stand up komedian cilik pada waktu itu. Ada beberapa. Iya. Contoh yang kayak bukan yang fisiknya cilik ya. Bukan, itu banyak. Itu ada beberapa. Ada juga. Tapi ini beneran anak-anak. Ini beneran anak-anak. Iya. Sekarang malah lebih banyak main film tuh. Alif Rivelino dulu dia stand up. Lah zaman dia stand up dia masih kecil. Dulu iya. Si Alif. Dia stand up itu di grand final Suci 3 kalau nggak salah. Dan umurnya harusnya masih belasan SD. gitu. Yang bener loh. Iya dulu. Itu iya? komika cilik itu dulu. Saat komika cilik pertama tuh Alif menurut gue. Masih SD itu. Gue nggak tahu. Alif keren juga loh. Lu pikir lu tua cuma kecil aja? Enggak. Dari kecil dia udah stand up. Oh gitu. Iya dari SD dia stand up dia. Iya, sekarang dia udah main film segala macam sih. Sekarang udah. Iya, filmnya kayaknya nggak berhenti Alif tuh. Promo mulu. Gara-gara ini yang apa film dia sih? Yang pecah banget tuh. Bukan Jin Danjun, apa sih dia main? Enggak, dia gue tahu tuh. Iya. Tapi gue tahu tuh ada yang kayak gitu-gitu lah. Ada. Dia jadi setan atau apa itulah, gue lupa. Itu pecah iya. emang filmnya. Selamat ya, kamu akhirnya menemukan rezeki kamu, Alif. Benar. Luar biasa. Oke. Kalau lo sendiri, dunia perstand-upan lu kayak gimana sekarang? Gue tuh nggak tahu ya. Mungkin guanya orang yang udah punya share MLI jadi malas kerja. Framingnya bahaya nih. Karena MLI cukup bagus, valuasinya udah oke banget. MLI itu di luar mereka punya event, mereka punya telemanajemen, mereka juga punya, mereka kan eksklusif di satu platform kan. Kita punya sendiri Lucuflix. Iya punya sendiri juga, terus mereka eksklusif di satu platform juga. Ada. Itu angkanya saya tahu nggak kecil. Oke. Podcast saya juga di situ. Nah betul sekali. Jadi untuk punya share MLI kayaknya emang kalau lo nggak ngoyo kayaknya hidup deh. Sebenarnya kalau Coki nggak masuk penjara sih kayaknya kaya deh ya. Oh sempet habis, uangkah sempet habis di situ ya? Ya maksudnya kan kita kan ya sempet turun gitu lah. Turun biayai rumahnya Coki segala macam kan. Iya kan. Jadi lo gimana maksud gua? Oh kalau gua gini. Manggung masih? Manggung gua masih manggung. Terakhir kapan acara apa? Gua rutin di hari Senin tuh di CNN Indonesia? Iya, channel TV? Iya, politik. Di mananya? Acara political show namanya. Jam berapa itu? Kok gue gak pernah nonton dah? Malam jam 9, enggak deh, jam 9, jam 10. Oh udah tidur sih. 9, 10. Kayaknya ya gue juga ngantuk nunggunya. bukan siaran pagi Pak, karena jam 8 udah ketiduran. Iya bener. Gitu. Gue juga ngantuk nunggunya. Tiap hari apa? Senin. Ntar gue coba tonton. Cuman gue biasa gue ganti. Di YouTube ada dong potongan-potongannya? Ada. Buat yang mau cari tahu potongan dia, sekarang, buruan. Enggak usah kan nonton ini dulu, Pak. Sekarang balik lagi udah. Guys, waktunya sudah habis. Oke. Nanti lihat lagi abis nonton yang ini ya. Bener. Political show. Ya, jadi mungkin bisa jadi kesalahan ini
gue introspeksi diri ya, bisa jadi kesalahan, bisa jadi ada sisi positif ya. Gue mungkin tidak menekuni. Jadi ketika udah semua dapat, gue ngerasa kayak apalagi ya sudah lah. Gue nggak terlalu ngoyo juga, orangnya nggak terlalu ngoyo. Terus gue ketika gue lagi bergeser ke yang lain, gue akan lebih fokus ke sana. Jadi abis stand up kan gue siaran di Bandung. Kapan nih sekarang? Dulu. Oh dulu ya, Jadi, oke. abis stand up gue siaran. Di mana sih di Bandung? 99ers. Oh 99ers, Ya, oke. 99ers. Terus habis itu ke hal-hal lain, terus sempat beresin skripsi. Jadi sebenarnya akhirnya. banyak distraksi, Iya, banyak terlalu nggak fokus lah. Nggak fokus satu sisi, terus emang nggak ngoyo juga, lebih ke udah ikutin aja deh alur. Iya. Gua hari ini ngapain, besok ngapain, Iya, segala iya, macam. Sama kalau yang jeleknya mungkin gua nggak menekunin atau mungkin ada kata cepat puas. Oh. Wah, udah yang masuk suci pada waktu itu apa? Udah segala mencapai macam. titik tertentu, udah menurut lu kayaknya perjalanannya emang cuma Iya, segini doang. apalagi ya Gue gitu mau ya. coba yang lain lagi Padahal sebenarnya Ya. titiknya masih ada lagi tuh. Mungkin tidak terbesit secara frontal di kepala gue seperti itu, cuman pada saat gue dibawa ke tempat lain, yang ini ya sudah. Ya udah lewat. Udah lewat. Lo jadi seakan-akan kayaknya emang Tuhan membawa gue ke sini nih. Ya. Yang titik yang lama udah nggak dipikirin lagi. Betul. Cuman feel-nya dan kesukaannya masih. Akhirnya gue sekarang stand up biar seneng aja gue. Wah, Ya. gue lagi pengen stand up ya. Gak nyari, bukan karena uangnya doang. Ya. Gitu. Jadi kayak gue lagi pengen stand up, ada yang ngajakin, yaudah yuk berapa? Ayo. Ya sudahlah, gak apa-apa, gue happy. Kalau lagi pengen. Ya, Kalau iya. lagi BU berapa gitu. Mending kerjaan Segini? lain. Karena saya bukan Ari Kriting, Mbak. Iya. Bukan Panji. Mungkin kalau Panji saya gitu. Apa juga lagi BU sekarang? Dia yang ngomong. Iya, benar. Dia yang ngomong. Emang Hidup gitu aja di New abang-abangan York New York. lagi. Iya. Orang lagi gratisan 10.000 jam katanya. 10.000 jam. Bapak Panji ya. Gokil, tapi gokil. Iya gokil, luar Jadi biasa. motivasi Selalu membuka komika. pintu-pintu baru buat Benar. stand up komedian Indonesia, Benar, terutama benar. komunitasnya. Terus pertanyaan gue adalah, lu waktu di Suci, persona pertama lu apa? Selain timur-timuran ya, Ya. waktu itu soalnya semua timur semuanya. Terus general gitu aja, daily activity. Ya, gua sih sebenarnya bahkan nggak pernah bilang gua membrandingkan diri gua komika timur pada waktu itu karena udah Ya. Ada recruiting. Jadi yang gua ngambil pada waktu itu lebih ngebahas tentang analisis gua tentang observasi gua tentang lingkungan gua, Kehidupan sosial aja kehidupan berarti. sosial, terus tentang diskriminasi. Gue berangkat dari situ tentang jadi nggak spesifik timurin tapi kayak pembulian dan lain-lain itu gue bahas. General dong sebenarnya. General sebenarnya. Nggak spesifik kejadiannya di kampung asal lo gitu. Betul karena gue juga nggak berani bahas karena gue nggak besar di timur banget. Awalnya tuh gue mau bikinnya politik sumber rezeki. Tapi Cuman Kemenhukam nggak boleh, negatif katanya. oh iya benar. Negatif. Benar. Walaupun nyata ya. Tapi negatif Iya. seakan-akan.